Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita masuk dalam program Guru Belajar dan Berbagi seri Semangat Guru. Keterampilan non teknis dalam adaptasi teknologi. Apa itu resiliensi? Ilmuwan psikologi biasanya menggunakan istilah lenting untuk menyepadankan kata resiliensi, yaitu kemampuan seseorang untuk bangkit setiap kali mengalami desakan mundur atau bahkan kegagalan. Bagaimana perjalanan menjadi matang menggunakan teknologi? Sebagai seorang guru, kami melihat jelas betapa melimpah ruahnya potensi teknologi dalam meningkatkan pembelajaran. Namun, perjalanan menjadi pembelajar untuk mencapai tingkat-tingkat manfaat teknologi tersebut cukup panjang. Dalam maraton pembelajaran ini kadang kita akan unggul, kadang juga kita akan ketinggalan. Disinilah Bapak dan Ibu perlu menjadi resilient. Gunakan setiap momen keunggulan sebagai tenaga untuk semakin melaju. Dan menyadari bahwa setiap momen ketinggalan adalah wajar. Dan kita perlu mengatur tenaga untuk mengejarnya. Seperti dalam maraton, mengatur tenaga semakin efektif jika kita tahu masih berapa jauh atau seberapa dekat kita dengan garis finish. Dalam maraton menuju e-learning yang lebih baik ini, peta kita adalah kerangka SAMR. Apakah itu SAMR? SAMR diartikan sebagai tingkat kematangan seseorang guru memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Kerangka SAMR sebagai peta perjalanan menjadi matang dalam maraton menuju e-learning yang efektif. SAMR adalah suatu kerangka yang mengilustrasikan tingkat kematangan seseorang memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Tingkat kematangan ini terdiri mulai dari tingkat pemula ke tingkat mahir. Jadi kepanjangan dari SAMR adalah substitution, augmentation, modification, dan redefinition. Semakin matang kita dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, semakin besar peningkatan proses dan hasil belajar yang terjadi dalam pembelajaran. Apa kaitannya SAMR dengan resiliensi dengan Bapak Ibu mempelajari teknologi? Pertanyaan paling menjebak dalam e-learning adalah aplikasi apa lagi yang harus kita pelajari untuk mengembangkan pembelajaran. Jika Anda terjebak di pertanyaan ini, maka Anda tersangkut terus-menerus di tingkat substitution. Pertanyaan tepat adalah, bagaimana lagi cara saya menggunakan teknologi atau hardware dan aplikasi yang sudah saya pelajari ini untuk mengembangkan pembelajaran? Setiap tingkat lanjut, augmentation, modification, dan redefinition menuntut kita untuk mengubah kegiatan dan atau tujuan pembelajaran. Mengetahui ini, kegiatan dan tujuan pembelajaran membantu Bapak dan Ibu bisa menakar dengan lebih akurat seberapa besar resiliensi yang diharapkan dari Anda untuk menerobos masing-masing tingkat tersebut. Jadi jangan kita terjebak pada pertanyaan apa aplikasi yang harus kita pelajari kembali, karena aplikasi itu akan selalu berkembang. Dan
masing-masing guru, masing-masing Bapak Ibu ini tidak semuanya mampu mengikuti perkembangan yang begitu cepat, apalagi di masa pandemi COVID sekarang ini. Pertanyaan yang tepat, pertanyaan yang relevan dengan kita adalah teknologi yang kita miliki, ya. Jadi bagaimana teknologi yang kita miliki, teknologi yang kita kuasai, ya, dapat mengembangkan pembelajaran secara efektif. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kita bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.